Kayak misalnya Mercy, aku mau dikerok semua nih mas. Padahal kondisinya masih bagus. Masuk angin mas itu kerok. Oh iya. Iya. Lupa minum. Terus sorry. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang bernama Nanung Purba. Dia adalah sahabat lama saya yang saat ini dia memiliki bengkel cat sekaligus restorasi mobil di Jogja. Bengkel yang bernama Skinner ini bisa dibilang salah satu yang terbesar di Jogja. Nanung memulai usahanya dari sebuah bengkel mesin bernama Energy. Kala itu dia memfokuskan pada modifikasi untuk balap drag race hingga touring. Namun kesininya dia lebih memilih untuk berkecimpung di dunia restorasi. Gimana kisah perjalanan beliau? Mari kita tonton. Kita dulu bareng ya di Energy mas ya? Energy. Yang dulu itu ya? 2003 kak Energinya, tapi aku main-main ke situnya tuh 2008 mbak. 2007 ya? 2008 karena sudah bawa jas merah. Oh iya, oh jas merah bukan. Tapi kamu 2007, aku 2007 pakai cendol hijau. Yo Iya. Aku punya cendol hijau itu 2006 Ya, aku ya pas kan. 2006 aku ya itu, terus akhirnya 2006 aku pakai cendol hijau. Itu sebetulnya zaman menyenangkan ya. Akhirnya kita ketemu sama ada Tio, ada Mas Aryo, aku kenalin Mas Aryo Ya. tapi kalau aku kenal sama Tio dari Mas Nanung ya malah Ya. ya Tio masuk duluan ya. Gitu. Terus akhirnya ketemunya teman-teman Jazzfit dan kawan-kawan. Ya. Jazzfit Club, terus Vario. Akhirnya Emang waktu itu kan Energi ngawali dari drag race ya. ya Drag race 2003, 2004 itu emang awal kita bentuk itu dari balap-balap lokalan gitu. berarti 2000 berarti waktu drag race itu sama Dewi ya? Dewi AS? Dewi, Yogi. Heeh. Dewi waktu itu ketemu aku masih kelas 3 SMP apa kelas 2 SMP. Oh iya? Tapi nyalinya tidak sekecil orangnya. Nganti saiki Istimewa. sampai sekarang. Nah, dulu kan kita kan bermain di mesin ya, Ya. sebagai bengkel daily mesin servis. Kok malah kesini loh Mas? Yang ini jadi bengkel apa? Jadi restorasi ini. ceritanya gimana ya? Panjang ya kayak ceritain. Mungkin Aku masih punya waktu kok. Oh, ada. Saya nggak punya jam. Nggak punya jam. Ini punya gue. Jadi dulu 2003 mendirikan Energi Motorsport. Itu kan kita mainan mesin, balapan drag, slalom, touring gitu. Tapi di perkembangan jalannya Energi ini, teman-teman konsumen yang sudah langganan gitu, memberi opportunity. Mas mbok bikin body repair. Jadi kita melihat itu ada permintaan yang bagus lah. Sehingga tahun 2007 itu mulai nyewa di belakangnya Energi itu ada tanah. Iya, Nyewa. agak naik dikit itu ya kita. Nyewa nyoba-nyoba kok
kok idealisme kita di mesin itu juga bisa dikembangkan idealisme ke body repair. Jadi yang minim dempul, repairnya juga harus bagus, platnya harus tertata, ketemu nut-nutnya itu kok tukangnya pada waktu itu kok ngepasi ya, kita cari tukang kok dapat yang bagus-bagus gitu. Nah, dari situ kita ya mulai berlatih fiber, ngecat yang bagus gimana, bikin oven, ya berkembang akhirnya. Kalau singkat cerita ya jadilah Skinner Auto Works ini. Memang cikal bakalnya dari Energi Motorsport. Nah, ke Skinner ini akhirnya Mas Nanung bisa dibilang ya lebih fokus ke sini atau bisa membesarkan bengkel ataupun tempat restorasi bodi dan yang lain-lain. Apa emang di sini cuannya lebih gede? Cuan sebenarnya mirip-mirip ya. Aku kebetulan ada body repair itu ada dua. Yang satu memang untuk menengah ke bawah. Oke. Nah, yang di sini ini untuk melayani menengah ke atas, yang punya perilaku atau apa kemauan khusus. Tapi tentunya hasilnya beda. Beda karena kita melayani kemauan khusus itu banyak sekali ritual-ritual atau kebiasaan yang tidak dilakukan di bengkel body repair biasa. Means costnya tinggi. Iya. Jadi Ritualnya kayak apa? nah, ritual sampai kita bilang ritual itu memang ya sampai kayak gitu. Ritual itu kan perlu khusus gitu, harus bagaimana gitu. Jadi misalnya mau ngecat pintu. Oh, step by stepnya berarti ya. Iya, mau ngecat pintu itu yang dibungkus, joknya dibungkus, sekitarnya harus di masking, tidak hanya lokal di situ saja. Sehingga pada saat pemiliknya datang itu mobil itu masih diusahakan dalam kondisi yang bersih. Kadang-kadang owner atau pemilik yang tadi yang khusus tadi itu nggak mau kok dalamnya jadi berdebu, dalamnya kok dipakai untuk naruh barang-barang gitu, itu nggak mau. Itu konsumen yang pengen dispesialkan karena sayang sama mobilnya. Nah, ada lagi konsumen yang detail, misalnya tekstur pengecatan nih, ya. kan ada yang kalau orang bilang orange peel kayak kulit jeruk gitu. Oh iya. Kalau Mercy kulit jeruknya segini, kalau BMW segini. Tapi ada juga yang pengen aku nggak mau ada kulit jeruknya, Pengen rata. pengennya flat kayak kaca supaya glossnya itu bisa muncul maksimal. Kita melayani yang kayak gitu. Oh, ada ya orang yang pengen orange peel-nya itu keluar. Oh, ada. Karena yang dilihat itu Soalnya aku nggak suka soalnya gitu aja. Aku sukanya yang flat. Berarti Iya. ada ya? Oh. ada banyak juga. Oh. Jadi itu dia acuannya originalitas. Oh iya benar. Jadi kalau diflatkan menurut dia salah. Karena Mercy dari pabriknya nggak ada yang flat, memang begini gitu. Jadi kita nembak pintu satu ya flat, orange peel-nya harus sama dengan bodi yang lain. Gimana itu? Iya kan? Nggak susah, karena Ya. udah tahu tekniknya aja. Oh. Dulu memulai ininya ya bingung, Oh iya. bingung belajar. Iya dong. Belajar gimana ya? Ternyata itu ada tekniknya dari brand-brand yang kita pakai kan, yang top brand itu dia melayani, jadi kayak coaching gitu loh. Nah, aku nanya, aku kan pakainya rata-rata lumayan ya, ada Siken, Glasurit sama Swissaker. Mereka kalau kita minta technical support dia datang, dia belajar. Oh seperti ini mainnya angin atau mainnya speed atau mainnya layer gitu. Nah, setelah tahu ya jalan.
kita udah tahu, oh ini Mercy, tanyain mau flat atau mau apa, kita sesuai. Mas Nanung paling berkesan itu waktu menggarap mobilnya siapa? Siapa? Ataupun mobil apa deh gitu. Kesannya macam-macam ya. Hmm. Menurutku paling Bukan kesan karena itunya ya. apa? Oh, dia kok kesan baik ya menurutnya. Iya. Iya, iya. Paling rumit itu kesan ya. Paling rumit itu belajar merestorasi hardtop ini. Mobil ini Hardtop. hardtop. Oh, hardtop. Dan ini, yang ini atau yang Aku ini udah unit kelima yang tak restorasi. ini susah. Susah. Oh ya? Dia kayak puzzle. Ini kan baru deck paling bawahnya nih. Nanti di sini ada kacanya itu. Ini ada pintunya 2. Itu pintu lagi, baru atap. Jadi semuanya terpisah-pisah. Nah, gimana caranya nggarap barang-barang yang terpecah-pecah itu? Tapi kalau dirakit nanti bisa presisi nutnya, gapnya. Oh. Jadi yang paling karena sulit terpisah-pisah itu. Kayak mainan puzzle. Hmm. Nah, kita harus bikin presisinya itu per kepingan puzzle-nya itu. Jadi ini kalau habis dilas gitu ya, diganti platnya yang baru, dibikin udah persis gitu, dirakit dulu. Ketemu nggak nut sama gapnya? Oh, yang ini kurang, bongkar lagi. Itu baru pengelasannya, baru platingnya lah. Oh, berarti sebelum dicat ya berarti ya? Udah lolos, terus kita lapisin nanti karat, diserah terimakan ke kru dempul nih. Dempul juga gitu. Udah Pak, udah semua nih. Pak siapa nih yang mau ngelanjutin project dempulnya nih, timnya. Nanti dempulnya gitu. Didempul nih satu-satu. Sesuai dengan plating yang udah di ACC tadi. Dirakit nggak ketemu. Bisa? Loh kan dempul kan pasta gitu kan. Betul. Orang mau ngukur pastanya lempeng. Tapi kan itu sepersekian mili, Mas. Ya sepersekian mili, tapi kalau puzzle-nya sebanyak ini, sepersekian mili kalau digabung-gabungin ya semili juga. Kan semili lebih juga, makanya paling tricky hardtop. Nembel tuh bisa 3 kali 4 kali set naik turun bongkar sampai ketemu semua dirakit. Sebelum dicat itu udah bongkar pasangnya udah 7 kali itu tadi. Nanti ngecat nih. Catnya pintunya sendiri. Kan kalau kayak mobil sedan kan dalamnya rata-rata nggak dicat ya, karena ketutupan karpet atau portrin. Ini kan nggak kebuka semua, jadi luar dalam harus bolak-balik. Iya, harus dicat, di clear, take time. Ini salah satu yang berkesan dari sisi belajarnya ya, prosesnya. Unit kedua, ketiga, keempat sudah mulai bisa berarti tahu unit triknya pertama begini. itu prosesnya lama banget Ya, karena kita belajar mengelola tukang tadi dengan mood yang harus kita bina terus. Karena ini proyeknya dulu saya nyelesain satu hardtop itu 1 tahun, long track banget. Bayangin aja loh, project setahun itu kan ya kalau nggak kuat semangatnya gitu nggak jadi. untung orangnya mau ya stay di sini. Oh mau. Tapi emang perlu diomongin juga di sejak awal ya. Ini prosesnya agak lama, Pak. Tukangnya mau, kitanya harus paham. Misalnya kayak lipatan ini lipatnya keluar apa ke bawah, garisnya ini kan didempul hilang, ini nggak boleh kedempul. Kalau ini sampai ini kan didempul bisa, kalau ini sampai hilang berarti nggak bagus dong, nggak sesuai dengan aslinya. Ya mesti belajar tuh, sambungan-sambungan gini, lubang-lubangnya harus di note dari tukang lasnya, dikasih apa note
Nanti tukang dembolnya juga. Jangan sampai tukang ngelasnya pisahan, tapi jempol hilang. Identitasnya hilang dari jempol. Percuma. Nah, itu yang menyinkronkan itu, yang disinkronkan itu banyak sekali. Ini hardtop serunya kayak gitu. Tapi kalau challenge paling menantang ya Mercy. Mercy-nya Mas Chandra. oh, Challenge-nya yang paling seru ya, tidak sulit, tapi seru. Lebih ke sisi apanya nih? Waktu yang dikasih. Oh ya, yang ceritanya targetnya dalam jangka waktu Satu hari. 1 bulan. No. Ngecat Mercy, ganti warna, detail loh ya. Iya. Masih bongkarin kabriolenya, Iya. masih ngangkat Berarti mesinnya. ini Mercy-nya Mas Chandra yang Dona. Nah, yang warna krem sekarang ya. Keren. Tadinya Putih. terus Itu serunya itu, challenge-nya itu semua tukangku nggak sanggup. Nggak sanggup. Tak kasih waktu untuk berembuk dengan tim gitu kan. Oke, aku berembuk. Setiap tukangku yang tak telepon malam itu ya, itu malam-malam tuh. oh ya. Malam-malam tak teleponin itu nggak mungkin terjadi lah. Semuanya, tukang las, tukang fitting, tukang jempol, tukang cat itu impossible. Terus ngitung pakai ya, ngitung aku punya waktu 10 hari, kondisi mobilnya seperti apa, itu bisa dihitung kan sebenarnya. Aku punya waktu untuk fitting sekian hari, untuk jempol sekian hari, untuk ngecat, untuk ngerakit dan lain-lain sekian hari. Itu akhirnya tukangku tak tembak, pokoknya kamu manut sama aku, ini bisa. Bukan hanya lagi nggak butuh pendapat kamu, tapi kamu tak kasih iya, Enggak, butuh, harus. mereka bilang pokoknya manut, kalau manut jadwalku, manut timingku, bisa. Udah, Mas Chandra telepon balik, tak sanggupin 10 hari. 10 hari 10 hari. Iya. Loh, katanya sebulan. Bukan. Lah, yang sebulan itu apa? Jadi total Enggak, serangkaian enggak cuma 10 hari. 10 hari. Tinggal bongkar, tinggal ngecat. 10 hari. Oke, tak sanggupin tuh. Terus meeting aku lihat barangnya dulu, ternyata vendornya itu belum jadi, baru 80%, vendor depan. Jadi radius vendor depan kanan kiri. Jadi karena memang mobil itu pengen memang di radius itu tidak diserahkan ke Mas Nano, tapi ke vendor lain lah ya, gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya mobil udah jadi, udah sempat show di Jakarta. Iya betul. Show di Jakarta sudah jadi. Di Elite ya kalau nggak salah itu. Elite show, warnanya putih, sudah airsus, sudah fittingan semuanya udah jadi karena udah show kan. Tapi last minute konseptornya ini menentukan velgnya ganti. Jadi 4 vendor itu di-adjust lagi untuk ngejar fittingan velg sama ban yang baru. Jadi 10 hari itu sama fitting 4 vendor. Aku cuma kebagian 8 hari. Padahal aku udah menata 10 hari. Nah, seru banget. Dan jadi. Itu bengkelku tidak pernah tutup. Tidak pernah 24 tidur. jam. 24 jam tidak tidur. Tukangnya tak kasih jadwal yang ketat. Kamu tidur jam segini sampai jam segini. Bangun megang ini. Kamu pas dia tidur, kamu megang ini sama ini. Gitu. Berarti mereka nggak makan ya? Ya, Mas. Oh makan, makan. Jadi overlapping gitu. Oh malah. Jadi ya itu seru banget. Karena yang tak manage itu bengkel tadi yang merubah fittingannya vendor itu butuh waktu. Kemudian harus menghubungi dealer
Mercy Iya, untuk ngangkat mesin sama ngelepas kabrioletnya ngangkat itu. mesin. Oh, gitu. Ini makanya yang dibikin mustahil itu kan karena pengecetan detail. Iya, utuh kayak gini, telanjang kayak gini. Nggak cuman mudah ya, itu dimutilasi. Mercy kabriolet softtop itu. Softtopnya dibongkar gitu. Semua motor race-nya dibongkar, bagasinya dibagiin keping-keping gitu. Door trim, interior bongkar, pintunya dicat satu-satu. Kan itu yang bikin impossible. Kalau cuma di masking kan ya bisa, seminggu aja kelar tuh. Nggak usah pakai nggak tidur. Nah itu makanya aku oke, tapi aku butuh vendor, aku sanggupin. Ini yang bongkarin hal-hal ini yang ada risikonya, aku minta yang ahli. Aku minta dari Mercy-nya, bongkarin kabriolet, list-listnya itu kan perlu special tools. Artinya khusus lah ya mereka. Karena tipenya kan beda. Kalau yang salon-salon gitu kita udah biasa kan. Oke, diangkatin sama mereka, ya, akhirnya pokoknya udah tinggal bodi aja ya, kita terima gitu istilahnya ya. Ya, mereka ngangkatin gitu di bawahnya ngedembul. Oh gitu? Oh, paralel ngerjainnya? Paralel, overlap semua. Mana Pak yang mau diangkat mesinnya? Ini. Mana yang mau dikerjain gitu ya? Ini mobilnya. Loh kan ini belum jadi. Loh kalau udah jadi aku nggak nyuruh kamu. Gitu. Jadi di bawahnya nggak usah dembul, di atasnya bongkar mesin. Kayak gitu. Makanya seru, tantangan yang seru, menguras apa ya, adrenalin, pikiran itu. Tapi begitu kita bisa berhasil, ownernya puas, wah seneng. Gitu. Ya. Karena kalau nggak salah Mas Sandra itu dari The Elite itu pengen datang ke itunya Mercy ya, apa namanya, anniversary ya Mercy. Pokoknya pada saat itu udah ganti bentukannya, wujudnya udah ganti, warnanya udah ganti. Nah ini yang paling asik lagi, warnanya itu mintanya champagne. Oke. Krem. Krem itu kan terus kalau orang Avanza ya krem, Starlet kotak yang tahun 88 ya krem, Honda Nova yang tua ya krem, identik dengan mobil tua dan non VIP. Iya enggak? Iya, betul. Nah kalau sampai kita mixing warnanya itu salah ke arah itu, nanti pamornya Mercy kan turun. Wong yang dipilih warnanya sangat-sangat klasik. Iya. Aku nggak mau. Sehingga sampel warna yang waktu itu diajukan oleh konseptornya itu, aku sedikit menolak. Aku mau warna champagne, tapi nggak yang begini. Ini nanti jadinya Starlet atau Avanza atau Honda Nova. Ya jangan toh, kasihan Mercy-nya kan gitu. Akhirnya ya udah, tolong diajuin lagi. Ya biasa kita uplok. Dan itu termasuk dalam 10 hari itu? Oh iya. Jadi mereka ngikutin timelineku. Aku sibuk mikirin bagaimana bikin. Bukan 10 hari, 8 hari. 8 hari. Aku sibuk mikirin warna champagne yang mewah itu gimana. Kasih 3 opsi, alhamdulillahnya ACC. Termasuk konseptornya juga oke. Untungnya pada saat membalas konsep itu cepat. Kalau misalnya 2 hari lagi gitu, repot itu. Tapi so far banyak Mas yang jadi kliennya di sini. Banyak. Jadi rata-rata. Berarti setelah kejadian itu ataupun setelah Mas Chandra masuk, Mas Chandra kalau nggak salah juga masuknya nggak cuma itu aja ya, ada beberapa mobilnya yang lain gitu terus. Ya. Akhirnya kalau aku perhatiin memang Skinner jadi salah satu tempat buat ya ngecatnya operator gitu, kurang lebih kayak gitu. Ya, kalau ngomongin Mas Chandra ya semua Mercy-nya rata-rata dicatnya di sini, hampir semuanya. Bahkan sampai yang dikirim ke Osaka itu, ya. Wiro.
ini hitam apa ungu apa hitam, di foto hitam tapi dilihat kok ungu, sampai bikin warna-warna yang unik-unik gitu, kita yang kerjain. Ya rata-rata kalau project kita harus best paint kalau untuk yang kontes. Ada juga yang kemarin waktu diliput sama pasien lo juga, Land Cruiser, itu kita ngejarnya konsep kan. Land Cruiser garang, warnanya minta beda, tapi karakternya nggak bisa menghilangkan garangnya, aura jeepnya itu harus kental gitu kan. Kayak gitu-gitu lah, konsep-konsep kayak gitu yang kita kerjakan. Ya kalau dibilang bengkel modifikasi, memang tadi di awal aku bilang Skinner Autoworks ini memang ke situ pasarnya, orang yang minta detail gitu, kayak Mercy, BM gitu. Tapi jangan salah, di sini Avanza masuk, mobil-mobil Katana masuk, nggak masalah. Tapi pasti orangnya detail rata-rata. Jadi mereka selisih harga per panel agak mahal sedikit nggak apa-apa, tapi mobilnya disayang, mobilnya dicat yang tidak belang, bahannya kita open semua gitu. Terus tadi ritual-ritualnya kita untuk masking, untuk berapa lapis clearnya, berapa mikron tebelnya itu kita infokan semua. Ini kalau misalnya hubungannya dengan modifikasi kayak gitu, segmennya kecil dong mas? Ya, segmented. Prospeknya gimana? Prospeknya sebenarnya kalau dilihat di sosial media ya. Oh, sosial media, oke. Iya kan? Kalau lihat aja YouTube, lihat aja apapun gitu di Indonesia ini modifikasinya kan hidup. Jadi prospeknya tetap bagus, asalkan marketnya jangan lokal. Lokalnya dalam arti kata lokal secara lokal daerah, katakanlah Jogja aja, atau lokal nasional Indonesia gitu. Ya sementara ini baru bisanya nasional. Kalau Jogja ya kurang bagus prospeknya. Jogja ada, kalau mobilnya menengah ke atas, Nissan Fairlady, mungkin Honda S2000, ya ke sini. Tapi kan yang punya mobil-mobil seperti itu kan tidak banyak ya di Jogja. Makanya harus tadi itu dari luar pulau, dari luar Jogja harus kita rangkul juga. Gimana caranya? Kalau prospek body repair secara umum menurutku sih menarik. Karena banyak laka lantas. Itu kita tuh sulit ya. Sananya sengsara, kitanya dapat rezeki. Soalnya kita dapat rezeki dari kesengsaraan orang. Iya itu dia. Nah, kamu itu mas ya, mungkin sama kayak dokter. Dokter bener. Iya. Dokter itu kan pahlawan. Dia mengobati orang yang sengsara. Iya. Jadi saya juga pahlawan. Iya. Orang yang punya mobil kesayangan pengen direstorasi, aku bisa. Itu ada di bawah ada Katana. Tapi ada satu syarat tadi, ada duitnya. Oh iya harus. Kalau saya juga sama mas, saya punya mobil kesayangan, pengen direstorasi, duitnya ya nggak ada mas. Duitnya harus cari sponsor. Ada sponsor. Tapi kadang-kadang tadi itu konsepnya menolong itu ya kadang-kadang unik juga. Itu juga prospek. Jadi ada orang yang benerin mobilnya itu bukan karena mobilnya langka loh. Harta kan tua ya, mungkin langka atau udah mulai sedikit unitnya. Ya. Ada juga yang kalau di Bromo banyak mas. Di Bromo. Bromo. Mungkin kumpul di sana semua harta ya. Banyak mana harta sama Katana? Aku malah belum pernah lihat Katana di sana. Beberapa ya. Ya di Bromo. Kalau di Indonesia gitu. Oh, iya banyakan Katana. Katana kan. Betul. Artinya Katana itu yang spesial apa? Dari bandingin hardtop. Tua ya belum. Mobil di showroom juga masih dipajang gitu kan. Orang punya Katana datang ibu-ibu gitu, kropos semuanya, fully kropos. Oh. Katana tahun 89 90-an gitu ya. Katana Blitz yang bak belakangnya tinggi itu. Kan itu masih banyak di showroom-showroom. Itu masih mau beli yang
simpenan masih ada lah di Indonesia ini masih banyak. Tapi ibu ini nggak gitu. Kita selalu kasih opsi, ibu ini dijual saja. Kemudian ibu beli aja yang masih bagus. Opsi ngono. Iya, di sini aku terbuka. Jadi aku nggak mau didebat sama konsumenku. Misalnya kata Natali salah satu contohnya, ini nggak perlu direstorasi karena biayanya akan sekian puluh juta dan waktunya akan sekian bulan. Ngapain ibu buang-buang waktu? Ngapain ibu buang-buang uang? Sedangkan uangnya untuk tukar tambah tadi jauh lebih sedikit dibandingkan ibu bangun katana, karena katana. Jawabannya simpel. Dulu saya itu duduk di pojokan belakang situ loh mas. Waktu kecil tuh dodok di situ sama ayah saya itu digas terus saya jempalik. Kepala saya benjol. Itu yang nggak ada di katana-katana yang baru itu. Iya. Itu Jadi memorinya, historicalnya. Nah itu sulit. Ada Mazda Capella tahun 82 atau 72 ya. Iya. Dia beli 12 juta. Itu direstorasi sampai puluhan juta. Alasannya bukan historical. Aku seneng aja. Ya ada yang begitu. Jadi alasan orang untuk mainan mobil itu memang Banyak unik. ya. Paling banyak ya untuk show. Show. Jadi keterbukaan itu penting karena supaya tidak mematikan pasar kita. Kita itu justru harus jujur, harus ngerangkul konsumen. Jadi kita harus di pihaknya konsumen. Ya, itu mungkin yang tidak banyak yang mengaplikasikan. Contohnya ada mobil datang, aku mau ngecat ini dong, gitu. Berapa? Ngecatnya gimana? Full aja mas. Aku udah nggak suka. Ini ada goresan, ini ada penyok, ini ada yang belang-belang, ini ada yang kuning, disiram aja biar rapi gitu. Kami kasih opsi karena tidak selalu goresan itu harus dicat. Nah kalau masih orisinil, ketebalan clear coatnya masih bagus, kenapa nggak di paint recovery aja? Berhemat satu panel. Ya kita fair aja. Jadi tadinya mau full, dapat full body gitu ya, mungkin sekian, tapi kita harus berpihak ke konsumen. Kayak misalnya Mercy, aku mau dikerok semua nih mas. Padahal kondisinya masih bagus. Masuk angin mas itu kerok. Oh iya. Iya. Lupa minum. Sorry. Nah itu kalau masih cat original dan belum banyak oksidasinya, ngerok Mercy itu jangan eman-eman. Karena anti karatnya. Oh iya benar. Dia punya oke. Betul. Dan mobil itu memang didesain untuk bisa ditumpuk catnya, nggak harus dikerok. Ya kita harus kasih edukasi seperti itu. Memang didesain untuk bisa ditumpuk. Iya. Asli masih yang pada saat cat orinya itu. Iya. Ya, bukan begitu. Cat mobil itu bisa ditimpa. Siapapun, mobil apapun, bukan Mercy aja. Iya. Bisa ditimpa. Jadi kalau masih cat original dan belum banyak oksidasi yang mempengaruhi kondisi itu sah-sah saja kalau dicat 2 kali tanpa dikerok. Malah kadang justru lebih bagus karena anti karatnya masih yang aslinya. Kecuali udah ditimpa 2 kali ya, udah dicat ulang, terus ada bakat karat, bakat keropos ya dikerok. Gitu. Tapi aku rasa gini ya, pemikiran tentang mobil, kita hidup di dunia otomotif mobil itu ya memang pasti ada orang yang pengen sebuah detail ataupun tetap ngekip. Aku sayang banget nih sama mobilnya, pengen dirawat, pengen ya punya historical itu sih, terutama itu tadi ya. Kemana aku harus lari? Ini juga sebetulnya terjadi juga sih sama aku mas gitu, dengan mobilku yang itu gitu. Sekarang lagi bingung. Yang nggak ada duitnya itu. Yang nggak ada duitnya itu sama. Bingungnya sebetulnya yang terakhir itu duitnya terutama sih. Tapi bingung itu maksudnya akhirnya apakah harus dicat semuanya gitu. Tapi kalau dicat itu kok kayaknya nggak semua panelnya rusak gitu. Hanya ada titik yang memang karena kejatuhan motor, terus habis itu ketimpa motor di garasi, terus ada
agak dekok dikit gitu kan, itu gimana ya, mungkin Ya, kapan-kapan ya tadi itu kalau saya tanya prospek orang lain. Oh, enggak, ya, jangan kalau kasih. prospek body repair ya tetap bagus ya. Iya. Sekarang kan zamannya electric vehicle, Ya, itu kan yang agak sedikit harus menyesuaikan itu kan teman-teman yang bisnisnya bengkel mesin gasolin atau diesel gitu, dia harus menyesuaikan. Nanti bakalan ada perpindahan teknologi ya, dari penggerak yang bercombustion chamber, terus jadinya nggak ada ruang bakarnya, jadi dinamo gitu kan. Dia harus upgrade mekanik, harus belajar lagi gitu supaya bengkelnya bisa ini. Di bengkel mesin tantangannya itu. Sedangkan kami di body repair, selama itu bodinya dicat ya kita bisa kerjain. apa mungkin plastik? Plastik dicat bisa. Maksudnya katakan nanti ada ini udah besi, udah nggak pakai besi gitu, plastik misalnya. Ada. Tetap- Sekarang sudah ada. Nah, sudah ada mobil Nissan ya, Nissan fender depannya Bumper itu kan juga plastik ya. plastik, ya betul betul, ya. Aluminium juga ada. Mercy kan bodinya bukan galvanis. Ya, ya. Dia yang high end udah aluminium. Ya, benar benar. Material-materialnya di body repair itu udah banyak yang disiapkan. Bahkan sampai orang yang bosenan mau pakai peelable paint ya bisa. Peelable paint itu kan yang dikenal itu aerosol spray, terus kayak karet, terus bisa dilepas itu ya. Sekarang ada yang permanen, jadi ditembak dia bisa mengeras seperti cat ini, bisa dipoles, bisa di nano seramik. Tapi kalau bosen tinggal di crack terus dikelotok bisa. Itu kemarin sempat ditawarin suruh garap, cuman pasarnya belum masuk di Jogja, mahal. Ya, jadi siapapun kalau misalnya teman-teman ada yang mau nyoba itu tadi, Siap kita siap. Oh, Mas Anung siap ya. ya Kita kan, siap. nanti kamu bisa ini juga Nah, bisa menerima. ya nanti melalui saya Nah, nanti supaya mengumpulkan untuk mobilmu tadi loh. iya. Ya, Pulang ah. Ya. ya.